Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Mandhumah Ta'iyah karya Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah. Kita sampai pada bait beliau, la in rafa'al ghaniyyu liwa amalin la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta. Jika yang kaya mengangkat bendera hartanya, maka dirimu mengangkat bendera ilmumu. Sekali lagi beliau ingatkan dalam bait ini, beda jauh antara keutamaan ilmu dan harta. Hal itu karena harta dimiliki oleh siapa saja. Siapa saja bisa dan banyak. Ada yang memang orang baik, ada yang tidak baik. Bahkan ada yang mukmin, ada yang kafir, banyak. Kaya raya. Ada yang taat, ada yang bermaksiat. Ala kulli hal, semua orang bisa dan banyak memiliki harta itu. Maka dia tidak menjadi pertanda kemuliaan bagi orangnya, tidak menjadi pertanda cinta Allah kepada orangnya. Adapun ilmu, atau yang beliau katakan bendera ilmu, sedikit orang yang memilikinya. Kalaupun banyak, sedikit yang benar-benar mengamalkannya, istiqomah di atas ilmunya. Maka jika dia banggakan keilmuan, hartanya, kekayaan yang dia punya, dirimu jauh lebih mulia, dirimu lebih tinggi dengan ilmu yang kau miliki. Di dalam hadis Rasulullah SAW kan mempermisalkan seorang alim itu kamathalil qamar lailatal badr ala sairil kawakib, seperti bulan bahkan di malam purnama dibanding semua bintang yang ada. Bulan terutama di malam purnama tidak sekedar indah, tidak sekedar bagus bercahaya, tapi bulan itu juga tinggi di atas sana. Maka begitu pula seorang alim tidak hanya mulia pada dirinya, orang yang berilmu tidak hanya baik, soleh pada dirinya, tapi dia juga tinggi, melebihi yang lain dari macam-macam martabat manusia dalam hidupnya, termasuk yang kaya. Nah, maka banggalah dirimu dengan ilmu. Walaupun mungkin hartamu
pas-pasan, bahkan mungkin kurang. Al-ilm la ya'diluhu syai'. Ilmu nggak ada yang menandinginya, nggak akan ada yang menyamainya. Saat Imam Atha Ibn Abi Rabah, Imam Tabi'in ma'ruf, beliau sholat sunnah. Saat itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan atau Sulaiman bin Abdul Malik, putranya, butuh sesuatu, mau tanya perkara fatwa penting, ya nunggu sampai Imam Atha selesai dari sholatnya. Beliau Khalifah bawa anak-anaknya. Begitu selesai salam, ya dia sampaikan, maaf ini saya ada beberapa masalah, pertanyaan begini. Atau tetap menghadap kiblat sambil berzikir begitu. Masalah apa yang kamu punya, pertanyaan apa? Ini Imam Atha, masalah ini. Di belakangnya Khalifah. Dijawab, Imam Atha tetap menghadap kiblat. Masalah itu begini jawabannya, begini. Hampir selesai. Lalu dia pulang, dia katakan kepada anak-anaknya, kalian lihat tadi, makanya belajarlah kalian ilmu, kata Khalifah. Ini Khalifah Abdul Malik. Karena kamu lihat tadi kan, kalian lihat sendiri betapa hinanya kita, rendahnya kita di depan orang yang berilmu. Padahal Khalifah orang nomor 1 di zamannya. Nah, qala wa in jalasal ghaniyyu 'alal hajaya la anta 'alal kawakibi qad jalasta. Dan jika si kaya dengan hartanya duduk di atas permadani, mungkin itu bahkan jenis permadani yang mahal, bagus, mungkin kalau zaman dulu dicampuri sutra, bahan sutra, sehingga mahal sekali harganya karena sutra. Ala kulli hal, permadani antum tahu macam-macam. Ya, kalau sekarang kayaknya yang dikenal bagus dan mahal permadani Belgia atau Turki, mahal, jutaan harganya. Walhasil, kalau itu tempat duduk mereka dan itu kebanggaan, dia orang kaya, sehingga orang tahu ini orang kaya ini. Lihat permadaninya tebal, karpetnya bagus, original dari Belgia itu. Ma'ruf itu orang kaya, nggak mungkin orang miskin beli buru-buru permadani Belgia. Karpet sini aja belum tentu dia bisa beli. Walhasil, itu tanda kekayaan dia bangga dengan itu. Maka dirimu, kata Ilbiri, sungguh duduk di atas bintang-bintang, wow, di atas sono. Ini juga menjelaskan, beliau ingin terangkan terangkatnya derajat orang yang berilmu, pemuliaan. Maka salah satu dampak ilmu diangkat kehormatan orang itu dengan ilmu. Tadi baru kita sebutkan kisah Imam Atha. Atau Khalifah dipunggungi.
di dalam hadis, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan kitab ini, Quran, derajat suatu kaum, dan dengan Quran ini pula, kitab ini Allah jatuhkan martabat kaum yang lainnya karena dia nggak iman, nggak mau taati. Maka seperti beliau katakan, orang berilmu alal gawakib, dia di atas bintang-bintang sana. Hadis tadi yang kita sebutkan, fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dari yang ahli ibadah saja seperti perbedaan bulan bercahaya, terang, indah dibanding bintang-bintang yang di langit kecil-kecil. Kamu lihat antara bulan sebesar itu, seindah itu. Padahal yang ini ahli ibadah, tapi kurang ilmunya. Masya Allah, soleh pada dirinya, 5 waktu di masjid. Kamu lihat orang, bukan gak cukup di masjid, 5 waktu itu pula dia di sofa wal mesti. Belum adzan dia sudah di masjid. Ahli ibadah. Gak kemana-mana hidupnya, rumah masjid, rumah masjid. Cuman gak berilmu. Ya dia soleh pada dirinya, puasa ini, sholat. Beda dengan si alim, dia mengajar, dia berdakwah, sehingga ilmunya aktif, manfaatnya ke orang lain, kecipratan barokah ilmu itu. Maka banggalah sekali lagi dengan ilmu. Kamu di atas bulan sana, bintang-bintang. Jangan sedih, beliau seperti menghibur, jangan kamu merasa rendah, karena banyak orang kaya duduk di atas Ramadhaninya, duduk di singgasananya. Kadang orang beri furniture kan nggak murah. Kursi kalaupun bukan permadani, yang mereka duduki itu kursi merek ini, mahal harganya. Nanti kalaupun bukan permadani, tempat tidurnya, spring bednya merek apa, king coil atau apa, harganya fantastis. Adalah tempat tidur buat ngiler, ngecas ini, harus dia beli dengan puluhan juta rupiah. Di situ mereka yang memang ada kekayaan, gitu, ada hartanya. Kendaraan pun nanti begitu, mobil dengan harga 2 miliar, 3 miliar. Kamu beli mobil 50 juta juga bisa ngantarkan kamu ke sana kemari. Nggak sampai 100 juta juga. Ala kulli hal, kalau dalam materi ya kamu kalah jauh lah sama mereka, nggak ada apa-apanya. Tapi tadi yang membuat kamu bangga bahwa kamu diposisikan tinggi oleh Allah, diangkat kemuliaanmu. Wa in raqibal jiyadu musawwamatin la anta manahijat taqwa raqibtah.
Kalau sekali lagi orang-orang yang kaya itu mengendarai jiyad. Jiyad itu jamak dari kuda-kuda pacu, kuda yang terlatih, dan sekali lagi harganya mahal sampai sekarang. Kalau ini dulu mungkin orang katakan mobil, nggak ada mobil, tapi kuda sampai sekarang ada dan harganya tetap melambung miliaran. Apalagi yang tinggi gede keturunan F1 bagus ini, apalagi dia terlatih. Rintang, hala rintang itu bisa dia lempati dengan gampang. Enggak semua kuda bisa lakukan itu, harganya jangan tanya. Itu jihad. Musawwamat artinya ada tanda yang membedakan dia dari kuda-kuda yang lain. Ya dikasih tanda apa begitu. Oh ini kuda F1 dan keturunan terbaik yang ada, dibeli dengan mahal. Nah, ada tanda-tanda tertentu padanya. La anta manahijat taqwa raqibta, kamu yang kamu kendarai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keilmuanmu, dengan ketakwaanmu, kamu tetap mulia dan di atas mereka. Karena kamu terbimbing dengan ilmu. Kemudian beliau katakan, wa mahma iftadza abkaral ghawani fakam bikrin minal hikami iftadzatta. Kalau yang kaya tadi mendapati, ya karena kekayaannya, gadis-gadis yang sangat cantik, ya tentunya orang memandang itu, kalaupun dia ngelamar nggak mungkin ditolak oleh keumuman orang. Tahu fulan kaya raya. Kalau hantarannya saja udah ratusan juta. Orang kadang jauh berpikir nggak mampu kayaknya untuk menikah, tuntutannya banyak, lamarannya sekian, belum lagi nanti maharnya dan lain sebagainya. Walhasil itu mereka yang merasa cukup atau merasa puas, dia mendapati banyak gadis-gadis cantik yang mungkin sifat dan kategorinya memenuhi ratu kecantikan dunia, wajahnya, rambutnya, pakaiannya, segala macam. Ya dia bisa, dia punya kekayaan, perawatannya mungkin di apa namanya, salon atau apa, untuk skincare-nya, untuk, kamu tahu lah, nggak murah semuanya. Perawatan kulit aja sekali masuk berapa juta gitu. Buru-buru kamu punya istri kayak gitu. Untuk makan aja kita Senin Kamis. Ini dengan gampangnya perawatan muka sekali masuk mungkin sekian juta sudah. Nah, nanti
perawatan apa lagi. Bahkan katanya hatta kuku ada salonnya khusus untuk potong kuku tangan, kaki, dirawat, dikir, dia apa segala macam, dibersihkan, bayar. Itu terlalu jauh dari kemampuan dirimu untuk bisa, dan itu ya konsekuensinya punya istri yang seperti itu, kaya, cantik, ya sesuai dengan itunya mereka. Ala kulli hal itu dia, sementara kamu yang kamu banggakan, kalau itu yang dibanggakan fisik istrinya, fakam bikrin minal hikami iftadatta, yang kamu banggakan adalah gadis-gadis hikmah. Ini gadis bukan dalam artian manusia, tapi ilmu yang kamu fahami, kamu hafal, kamu dapat, kamu ajarkan. Itu yang kamu buka, ya maaf, yang disebutkan beliau iftadha, di belakang iftadatta, itu yang letter luck-nya. Kalau si kaya dengan hartanya tadi, selain tadi yang kita sebutkan, dia bisa Fadl Baqarah itu buka segel dari yang asalnya itu gadis perawan, dia yang buka segelnya. Ya dengan nikah tentunya. Lah dirimu yang kamu buka segel ini bukan keperawanan si gadis, tetapi ilmu yang asalnya tertutup, nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang paham, atau itu ada di dalam kitab-kitab. Karena kamu pelajari, kamu buka itu segel-segel ilmu ini tadi. Kalau itu kan segelnya syahwat. Ini yang kamu buka segel-segel ilmu. Ya, ini kamu pahami, masalah ini kamu pahami, kamu pelajari, kamu belajar, diajarkan Syekh Fulan, alim Fulan. Maka juga sekali lagi jauh beda, kamu lebih tinggi dan lebih mulia dari orang tadi. Araka tuhibbu irsan dzata khidrin abatta talaqahal aqyasu batta. Kamu pula dikatakan oleh Ilbiri beda orang yang berilmu dengan yang tidak. Kamu dapati orang yang tenggelam di dalam dunia, dirinya kamu perhatikan mana beliau katakan tuhibbu irsan dzata khidrin, yang kamu inginkan atau kamu senangi irsan. Irsan itu pengantin, mempelai, pengantin wanita. Dzata khidrin, yang dipingit, dan ma'ruf kalau sudah dipingit berarti itu wanita cantik sekali, gadis pingitan, putih, bersih, cantik, wangi.
makanya nggak dibiarkan keluar agar tidak dipandang banyak orang, dijaga kehormatan dan kecantikannya. Itu yang kamu inginkan. Abatta talaqahal aqyasu batta, sementara orang-orang yang berilmu telah menceraikan wanita yang semacam itu. Bukan berarti dia punya istri dan dicerai, artinya dia jauh tidak memiliki yang semacam itu, sampai diistilahkan tadi cerai, menceraikan, memutuskan hubungan dengannya. Maka jangan kamu tergoda dengan penampilan kecantikan dan penampakan pada wajah wanita. Ada beberapa bait itu dibawakan oleh Zamakhsyari. Idza sa'alu an madhhabi lam abuh bihi wa aktumuh kitmanuhu li aslamu fa in hanafiyan qultu qalu bi annani ubihu tala wa huwa syarabul muharramu. Dia bicara tentang madhab-madhab yang ada. Kadang orang taklid madhab itu dan gak selamat dari lisan orang. Kalau aku mengatakan madhabku Hanafiyah, nanti dicela karenanya menghalalkan khamr dari anggur diminum. Begitu madhab-madhab yang lainnya. Intinya beliau ingatkan di sini, kamu jangan terkecoh karena kecantikan seorang wanita membuat kamu oleng, padahal orang-orang yang berilmu sudah memutuskan nggak mau sama wanita yang hanya mengandalkan kecantikannya. Ya mungkin dirinya sangat cantik memang, putih, cantik begini, tapi apa artinya kalau nggak ada ketakwaan pada dirinya, kurang agama. Padahal di situ intinya yang menimbulkan cinta, kasih sayang, iman, bukan karena kecantikan. Fakam bikrin minal hikami iftadotta. Tadi beliau katakan walaisa yadurrukal iktar syai'an idza ma anta rabbaka qad arafta. Gak masalah kamu miskin, kurang, selama kamu betul-betul kenal dengan Rabbmu, pada Allah SWT. Fama indahul kamin jamil, fama indahu laka min jamil idza bifina'i ta'atihi anakhta. Kalaupun tidak memadaratkan kamu kemiskinan sama sekali, terutama saat kamu sudah kenal dengan Rabbmu, kamu tahu konsekuensinya, faham tuntutannya, yang di sisinya dari segala macam kenikmatan akan diberikan kepadamu kalau kamu singgahnya
di halaman ketaatan dia, Allah maksudnya. Yang dimaksud begini, kalau di manusia saja kamu pasti dihormati. Anakhta itu maksudnya menurunkan onta. Onta ketika berdiri kan tinggi. Inakhah itu disuruh turun sampai kakinya nanti lututnya menempel ke bumi sehingga dia rendah. Turun. Di mana turunnya di halamannya fulan, maka fulan yang punya halaman itu pasti akan jamu kamu. Kamu tamu bagi dia, ahlan wa sahlan, kamu tamuku. Padahal kamu nggak kenal bahkan. Tapi adat orang Arab begitu, akan dihormati, sembelihkan kambing, makan ini itu. Nah, itu inakhah. Nah, sementara kamu banggalah karena ontamu yang kamu turunkan itu di halaman ketaatanmu kepada Allah. Kamu pasti akan dimuliakan Allah, nggak akan disia-siakan perbuatan baikmu. Taib itu yang beliau ingatkan kembali masalah pentingnya ilmu. Sekali lagi jauh antara orang yang berilmu dengan yang nggak ada ilmunya, nggak akan sama kesungguhan dia, azamnya. Di sini muallif rahimahullah menjelaskan bahwa ada perbedaan antara ghani dan syakir, antara orang yang bersyukur dan orang yang kaya. Sebagian mengatakan ini lebih afdal, sebagian sebaliknya, yang fulan ini lebih afdal. Tapi yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, yang terafdal adalah yang paling bertakwa dari mereka. Kalau emang yang kaya, yang lebih bertakwa, dia yang lebih afdal. Tapi kalau syakir, yang bersyukur kepada Allah, dia puji Allah, dia akui itu semua Allah yang berikan, bukan upaya dia. Ada penghormatan, tapi ya sedikit. Al-muhim, beliau katakan ghani dan syakir ya tentunya lebih tinggi yang bersyukur secara umum. Syukur menuntut 3 perkara. Yang pertama, dia harus akui itu dari fulan atau dari Allah. Yang kedua, ucapan lisan tadi kamu sebutkan, ini bukan aku, ini maksudnya bantuan dari fulan yang berbuat, jazakallah khair. Atau dengan tubuh, bersyukur itu dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan rukunnya. Bagi orang yang berilmu tentu akan lebih mengutamakan yang lebih tinggi, fadilah yang bisa dia dapati. Maka juga karena itu orang-orang berilmu lebih mengutamakan fadilah, ilmu yang dia kejar, ilmu yang dia pelajari untuk kemudian dia ajarkan. Kalaupun ya kan antum tahu hadis
Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ma'ruf, Rasul ajarkan zikir-zikir ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kamu dengan baca itu mengungguli yang hanya doa dan ibadah begitu. Tapi perkaranya bahwa itu terdengar oleh orang-orang yang kaya sehingga melakukan, karena Nabi katakan gak ada yang lebih afdol dari mengucapkan ini kecuali orang yang mengerjakan ini, bahkan lebih terdengar oleh agniya di masa itu sehingga tertutupi keutamaan yang mereka asalnya punya. Kembali lagi mereka tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, yang kaya juga membaca seperti kami baca, impas laan, bahkan kami kalah lagi karena mereka bisa infak, bisa ini dengan hartanya, aku nggak punya. Maka Rasul katakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu keutamaan Allah hanya berikan kepada yang Allah kehendaki. Mau dibilang apa? Nah, ala kulli hal, ilmu itu segala-galanya. Poinnya itu, kesabaran yang paling afdol adalah kesabaran orang untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan sabar terhadap takdir yang Allah tentukan. Taib itu pernyataan beliau, laisa yadurrukal iftaru syai'an idza ma anta rabbaka qad arafta. Yang penting kamu kenal Allah, tahu Allah, akidah yang diajarkan, maka kemiskinan pun gak akan bahaya bagi kamu, gak ada yang ditakuti. Itu beberapa keutamaan ilmu masih beliau sebutkan yang membedakan dirimu dengan orang yang kaya sekalipun. Ini dengan kekayaannya, yang ini dengan ilmunya. Semua itu kamu tahu, keutamaan bersyukur, keutamaan ridho, keutamaan sabar, kan dengan ilmu. Dengan ilmu kamu bisa dapati semua itu, bukan dengan harta. Nah, Allahu ta'ala alam, itu yang kita kaji. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.